Pergi sana, bajingan. Hati-hati. Wah, cantiknya. Aduhai. Sudah, Pak Tua, jangan mondar-mandir. Katakan, ada apa? Guru melihat bintang di malam hari. Menemukan bintang fajar redup tak bersinar. Khawatir roh jahat akan menyerang. See you. Bicara yang manusiawi dong. Maksudnya, teman baik guruku, keturunan Nona Huo, difitnah orang, sekarang seluruh keluarganya hampir mati. Guru ingin kamu pergi bantu mereka. Sibuk. Pergi sendiri saja. Guru sudah tua dan jelek. Malu ketemu teman lama. Tolonglah gurumu ini. Kalau kamu sudah kembali, guru akan kasih kamu 500 paha ayam. Kurang dari sebatang emas? Lupakan saja. Kalau begitu, guru hanya bisa bilang, maaf. Pak Tua, kamu main curang. Aduh, gagal. Sudutnya salah. Guru ingin kamu jadi tabib hebat. Kok malah jadi menantu keluarga mereka. Muridku, berharaplah yang terbaik. Su Huaisi, dulu kamu habis-habisan memaksaku menikahimu. Sekarang, agar tidak bercerai, kau paksa aku punya anak denganmu. Tampan sekali. Su Huaisi, aku sudah tak mau tolerir lagi. Perceraian ini harus terjadi. Di kartu ini ada 20 juta. Ambil uangnya dan minggir. Pergi sana, bajingan. Hati-hati. Ada senjata tersembunyi. Untung aku hebat. Kain baju ini sedikit banget. Benar-benar moral zaman sudah merosot. Hati orang sudah tidak seperti dulu lagi. Dia kok agak beda ya? Su Huaishi, kau sampai menggunakan obat bius hanya untuk tidur denganku? Buat apa sok suci di sini? Apa yang kau omongin? Jadi ini dia keturunan teman lama yang disebut guru itu. Dasar bodoh, tahu aja punya otak, tapi kau tidak. Yang kasih obat itu jelas-jelas cinta pertamamu, malah menyalahkanku. Dia bukan cuma kasih obat, tapi juga meracunimu. Nanti kakimu akan lumpuh, lalu mati keracunan. Kamu bilang apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Jangan-jangan aku tadi mendengar suara halusinasi? Sebenarnya sih, aku bisa bantu kamu. Siapa suruh kamu itu? Anak dari kenalan si tua itu. Hari ini, biarpun aku mati di sini, aku nggak akan mau tidur denganmu. Siapa yang mau tidur denganmu? Coba lihat cara berpakaianmu yang aneh, wajahmu juga jelek banget. Aku? Bisa tertarik sama kamu? Gila. Kalau kamu bisa tahan, ya tahan saja. Kalau efek obatnya nggak dinetralin dalam waktu 1 batang dupa, kamu nggak perlu mengebiri diri sendiri juga bisa latih Kui Hua Bao Dian. Sayang sekali ya. Barang bagus satu ini ke depannya cuma jadi pajangan saja. Apa aku bisa mendengar isi hatinya? Cepat minta tolong padaku. Biarkan aku menyelamatkanmu. Dengan begitu aku bisa minta harga tinggi, untung besar. Minta berapa ya?
1 keping emas. Enggak, harus 2 keping emas. Soalnya keahlian pengobatanku sangat hebat. Badan kecil, mulut besar. Kamu bilang bisa selamatkan aku? Jangan-jangan caranya dengan tidur bersamaku? HM, meremehkan siapa? Aku ini tabib sakti. Aku bisa selamatkan kamu dengan akupunktur. Tapi seseorang tadi sudah jelas-jelas menolak bantuanku. Aku ini orang yang punya prinsip. Kasih kamu 20 keping emas. Aku ini memang orang yang punya prinsip, tapi juga sangat suka menolong. Sekarang aku bantu kamu. Kamu mau apa? Tentu saja, menyelamatkanmu. Kamu ngapain? Enggak. Kamu nggak perlu banget sih. Sampai-sampai nusuk-nusuk aku kayak landak. Memang nggak perlu segitunya. Murni cuma buat melampiaskan emosi. Yang ini, baru yang paling penting. Besi segede ini kamu bilang jarum perak? Aku udah sembuhin. Kasih aku emas. Di kartu yang barusan kamu pecahin tadi, ada 20 keping emas. Emasku yang kuning dan gemuk itu. Aku harus cari orang yang mau dikubur bareng emasku. Asal kamu setuju sama aku, besok ikut aku buat cerai. Aku kasih kamu 20 keping emas lagi. Boleh banget, kalau gitu besok pagi kita langsung urus. Dulu dia jelas-jelas nggak mau cerai mati-matian. Kenapa hari ini tiba-tiba langsung setuju gitu aja? Jangan-jangan ada akal bulusnya? Kalau gitu kamu istirahat dulu ya. Aku duluan pergi. Gimana sih buka pintunya? Ribet amat. Selamat malam. Kolamnya gede banget ya. Kok dia bisa berubah sebesar itu? Adik, aku tahu kamu tahu Huo Kulian suka sama aku. Kamu nggak senang. Tapi soal perasaan ini, nggak ada yang salah atau benar. Kamu boleh pukul atau makiku, terserah. Tapi tolong jangan sakiti Kulian, ya? Hah, pura-puranya minta ampun. Kan kamu yang pura-pura jadi aku, kasih obat ke Huo Kulian, buat memancing dia marah dan cerai sama aku. Lalu sengaja pura-pura ditolak sampai jatuh sama aku, biar Huo Kulian kasihan sama kamu. Kamu memang licik banget sih. Nggak mungkin. Jingxi bukan orang kayak gitu. Adik, kamu dorong aku. Dia tebakannya tepat. Adik, Tolong, Kulian. Bansia, Kan kamu bisa berenang, jangan pura-pura. Lagi pula kedalamannya belum sampai 1 meter. Tinggal tendang kaki langsung bisa berdiri. Kedalamannya masih kalah sama pikiranmu. Airnya dangkal. Berdiri sendiri saja. Kulian. Aku percaya adik tidak sengaja. Jangan salahkan Huaisi. Ini salahku, tubuhku lemah. Tidak bisa berdiri tegak sebelum adik mendorongku. Kalau tubuhnya tidak sehat, ya tidur saja di rumah. Jangan keluar cari masalah dan menyusahi orang lain. Jinsi, kamu tidak apa-apa. kamu terlalu jahat. Sampai tega menyakiti kakak sendiri. Kalau aku terlalu jahat, maka kamu terlalu baik hati. Su Jinsi diam-diam membohongimu, selingkuh dengan pacarmu, bahkan dengan dalih merayakan ulang tahunmu, menyuruh orang mengganggumu,
hingga akhirnya kamu depresi, hanya bisa mengakhiri hidup sendiri. Kakak, sepertinya aku bisa mendengar dari sisi kakak ipar. Bicaranya nanti saja. Huo Banxia, si perempuan ini ngapain sih? Berani-beraninya mendorongku. Tunggu sampai aku dapat grup Huo. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Kalau ditahan, hati tidak tenang. Aku tidak tahan menahan ini. Hehe. Kakak baikku. Biarkan aku lihat. Benar-benar pingsan atau pura-pura pingsan? Dia sedang apa? Aku ini kenapa? Tahan, jangan. Memakai celana kutbray. Kentutnya begitu busuk. Su Huaisi, kamu. Kamu kasih dia apa? Oh, aku cuma kasih dia 1 bungkus bubuk pembersih gas tubuh alias bubuk kentut. Khusus untuk menangani para pembohong kecil yang suka berbohong. Kamu. Su Huaisi, kalau urusan ini aku tidak bisa mengendalikan. Kalau aku tidak bisa mengendalikan, aku tidak akan berakhir denganmu. Tenang saja, aku ini tabib hebat, aku bisa bantu kamu, walaupun tarifku tidak murah, tapi mengingat hubungan kita yang sangat dekat ini, aku juga harus kasih kamu harga. Yang 8 kali lipat. Kamu. Kurang mahal ya? Gak apa-apa, aku akan naikkan harganya seenaknya. Tidak usah. Sia-sia. Kamu ikut lihat ke sana. Kamar tidurku di mana? Belum nemu kamarku nih. Tadi kamar yang kamu keluar itu. Dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Kamu ngikutin aku buat apa? Jangan-jangan mau tidur bareng lagi sama aku? Siapa yang mau tidur bareng sama kamu? Shifu sudah bilang mulut pria adalah hantu penipu. Dia pasti menginginkan kecantikanku mau berbuat jahat padaku saat aku tertidur. Mendingan kasih dia obat bius dulu, biar dia tidur nyenyak. Ini terlalu konyol. Aku ternyata bisa mendengar suara hati Su Huaisi. Suara hati Su Huaisi itu apakah benar atau tidak? Ini masalah penting, aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayo, bebek-bebek. Mau coba paha? Ayo, ayo. Cium dulu, wanginya enak nggak? Siapa yang mau jelasin? Bebek-bebek ini maksudnya apa? Kolam sebesar ini dibiarkan kosong sayang banget. Mending dipakai buat pelihara bebek. Ini kamu sebut kolam? Kamu tahu kolam ini harganya berapa? Setiap batu dan gentingnya itu. Enak nggak? Aduh, makan aja deh. Dijamin kamu bakal ketagihan. Kamu pakai kayunanmu emasku buat panggang bebek? Memangnya kenapa? Waktu di gunung, aku selalu pakai itu buat bakar daging. Daging yang dipanggang jadi wangi dan empuk banget. Dijamin kamu bakal ketagihan. Usir semua bebek ini keluar. Mulai sekarang, nggak boleh ada bebek lagi di rumah. Cepat, cepat. Kamu, jangan usir bebek-bebekku.
Kenapa ada keledai di rumah? Oh, aku lihat di rumah nggak ada kereta kuda, jadi aku suruh orang beli seekor kuda buat dipakai. Tapi siapa sangka mereka malah beli keledai. Memang sih, wajahnya jelek kayak kamu, tapi masih bisa dipakai lah. Aku mirip keledai? Nggak mirip? Mirip banget. Persis. Kamu berani pakai mobil Maybachku buat tempat makan keledai? Suhuaisi? Jangan marah-marah dong. Ayo pergi, kita ambil uangnya bareng. Ya. Naik. Aku biasa keluar naik Mercedes. Paling jelek juga BMW. Aku naik. Turunin aku. Jangan pilih-pilih. Nggak ada kuda, naik keledai juga sama aja. Jah, Tolong. jah. Turunin aku, Jah. Aduh. Aduh, nyonya muda. Ini nggak bisa dipakai buat jalan-jalan. Cupu. Nggak seru sama sekali. Dasar orang gila. Sekarang siapa sih yang masih naik keledai? Naik yang ini. Ganti yang lain. Naik yang ini. Agak kecil ya. Kaki nggak bisa dilurusin. Keluar. Jangan harap mau rebut tempatku. Lepasin gue. Jangan rebut. Kamu keluar. Gue nggak mau keluar. Ini main goyang mobil versi lain ya. Cepat pergi, cepat. Jangan lihat. Butler. Aku kasih kamu waktu 2 hari. Sembuhkan penyakitnya. Aku nggak bisa sembuhkan orang gila, ini. Apa itu orang gila? Susah sembuhnya? Tenang aja, asal ada uang, di sini nggak ada penyakit yang susah disembuhkan. Kok pergi? Katanya mau ambil uang. Baik, Nenek. Malam ini aku bawa dia pulang. Ikut aku ke rumah tua. Nggak mau. Hari ini Huokulian di rumah tua, kakinya bakal dirusak. Kalau dia udah dirusak, nanti malah aku yang harus nyelamatin. Repot-repot, capek, tapi nggak dapat duit. Mending nggak usah lihat, biar nggak pusing. Ikut aku pulang. Aku kasih 100.000. Bos bilang kemana, aku ikut kemana. Ayo berangkat. Masih belum bisa naik mobil sendiri. Katanya di internet, di zaman sekarang ini, untuk jadi wanita yang bahagia, pertama-tama, harus belajar mendidik pria. Biar pria itu memanjakan kita seperti putri kecil. Makanya, aku nunggu kamu buka pintu mobil buat aku. Repot ya, sayang. Jangan sembarangan belajar dari internet. Tapi kamu tetap melakukannya, kan? Tokoh utama di novel CEO Galak, biasanya sambil memasangkan sabuk pengaman untuk si tokoh wanita, sambil cari kesempatan mesra. Aku nggak kasih kamu kesempatan itu. Mobil ini nggak bisa dinaiki, menghisap energi hidup orang. Aku mau mati. Ternyata setelah lama dekat dengan si pembawa sial, aku jadi pembawa sial juga.
Kamu bilang siapa yang? Tenang saja. Enggak bakal mati. Cuma mabuk perjalanan. Bu, Loh, nak, kamu sudah pulang. Gimana? Sudah bercerai belum? Wanita seperti Suhuaisi itu, yang cari perhatian dan sulit diatur, tidak cocok untuk keluarga kita. Jingxi, lebih cocok untukmu. Bu. Jangan bicara lagi. Ini kan hal yang baik, kenapa nggak boleh dibicarakan? Dengan hilangnya Suhuaisi itu, keluarga kita kembali tenang. Hari ini ibu senang, mau traktir makan enak, rayakan perceraianmu. Makan saja, makan, nanti setengah tahun lagi, kamu kena kanker lambung, suami dan anak semua meninggal, mau makan pun nggak bisa. Akhirnya cuma bisa terbaring di tempat tidur dan mati kelaparan. Kasihan sekali, bikin sedih yang mendengar, bikin menangis yang mendengarnya. Kamu, dasar gadis kurang ajar, berani-beraninya kamu mengutuk ibu. Aku nggak ngomong apa-apa, kok, kenapa kamu marah-marah? Aku kan nggak bilang apa-apa, kenapa kamu marah banget sih? Bu. Dia tadi nggak ngomong. Jangan-jangan kamu juga bisa dengar isi hatinya dia. Aku juga bisa. Aduh, nak, kenapa kamu belum cerai juga? Aku tahu. Tadi waktu aku pulang, lihat kakak ipar muntah di depan pintu, kakak yang bikin perutnya dia gede, waktu hamil nggak boleh cerai. Oh, kakak, Nggak mungkin. Kulian jelas-jelas bilang ke aku, dia sama sekali nggak sentuh dia. Masa iya dia bisa hamil? Adik, kamu emang suka bohong. Tapi soal ini berhubungan dengan keturunan keluarga Huo. Kamu jangan asal ngomong. Iya kan, Kulian? Aku tahu, kamu karena takut cerai, makanya baru bohong nipu semua orang, ya? Pasti. Cewek licik kayak dia paling jago pakai cara ini ngelabui cowok. Huo Zenan si bodoh ini ngomongin aku ya? Atau sindir-sindir pacar dia itu? Aku nggak akan kayak pacar kamu pakai bohong hamil palsu buat nipu kamu. Udah deh, aku nggak mau pakai cara ampas kayak gini. Omong kosong. Nana nggak mungkin pakai hamil palsu buat nipu aku. Kamu ini beneran kayak kacang ijo ya? Dihijauin, dibodohin, dan bego banget. Kak. Nggak dengar, itu komentar jahat. Pacar Huo Zenan seumur hidup nggak mungkin hamil. Masa cowok bisa hamil? Selamat ya, sekaligus punya pacar cowok dan pacar cewek. Dan si Nana itu ternyata penjajah seks. Sekarang lagi sama seorang selebriti main olahraga beramai-ramai di ranjang. Huo Zenan. Bahkan dijual sama pasangan waria itu ke cowok lain buat dinikmati. Mau bunuh diri aja nggak bisa. Aduh, kasihan banget. Nggak mungkin. Ini bohong. Kamu bohong. Apa? Kamu bohong, ya? Bikin kaget aja. Nggak tahu, laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Tidak. Apa yang dia katakan itu benar. Mungkin. Barangkali. Seharusnya benar, ya? Anakku yang malang, Bu, sebenarnya aku juga kasihan. kamu kenapa lagi? Aku? Sudahlah. Kalau kuungkapkan, takut kamu nggak kuat. Aduh, Kulian, Huaisi itu keterlaluan. Masa dia berani bilang pacar Zenan hamil palsu? Kamu harus mengatur dia dengan baik. Menurutku, kamu lebih baik urus dulu dirimu sendiri. Hari ini adalah jamuan keluarga-keluarga Huo. Hanya kamu satu-satunya orang luar. Datang ngapain? Sampai segitunya pengen masuk sini jadi selir, ya? Aku nggak mikir begitu. Kulian, Aku nggak mikir begitu. Wah, pandai sekali merayu ya. Di depan mataku langsung menggoda suamiku. Berani banget kamu. Wajahmu memang luas banget. Kulian, dia menghina aku. Sudah, kamu. Terusin aja hinaannya. Mulutmu kan milikmu. Kulian, kamu nggak sayang aku lagi. Masih mesra-mesraan, Kak. Kamu sudah diracuni sama dia. Dalam 5 menit, kedua kakimu bakal lumpuh. Biar kulihat, si munafik Su Jingxi ini bakal menuduh siapa untuk kasus racun ini? Huo Bangxia.
Bukan. Masa iya Nyonya Huo? Wahahaha. Ternyata akulah korban malang yang beruntung itu. Su Jingxi, jagoan. Sekali tembak, 2 sasaran, bisa ngeracuni Huo Kulian sampai lumpuh, sekaligus bikin aku jadi kambing hitam. Memang pantas disebut jagoan manipulasi. Sebentar, Huo Kulian seharusnya akan berlutut ke arah sini. Bukan. Seharusnya di sini. Tidak mungkin. Kondisiku sekarang sangat baik, tidak mungkin ada masalah. Dia benar lagi. Kenapa belum bangun juga? Memang dari sananya suka berlutut ya? Oh, aku tahu. Pasti kamu merasa hubunganmu dengan kakakku nggak jelas, jadi merasa bersalah sama aku. Makanya mau berlutut minta maaf ke aku. Ya udah, berlutut aja sana. Cepetan bantu aku bangun. Oh. Huaisi, aku tahu kamu benci Kulian karena dia suka aku, bukan kamu. Tapi kamu nggak boleh sampai bikin Kulian jadi cacat. Kali ini kamu keterlaluan. Aku nggak pernah main licik. Aku meracuni orang secara terang-terangan, kamu pernah ngalamin sendiri. Aku nggak bisa lagi nutupin kesalahanmu, adik. Sebenarnya, aku baru aja lihat Huaisi naruh botol kaca berisi racun ke dalam sakunya sendiri. Kalau nggak percaya, kalian bisa periksa. Kakak ipar. Periksa aja, lebih baik periksa seluruh badan. Gimana? Badan kakak ipar bagus kan? Di badan kakak ipar nggak ada apa-apa. Di badanku, nggak ada apa-apa. Berarti sekarang giliran periksa badan kamu dong. Kamu pasti nggak takut diperiksa kan? Tentu saja. Aku nggak takut. Kakak Jinsi, kamu selalu bilang cinta kakakku, kok malah kasih obat ke kakakku? Ini bukan punyaku. Aku sangat mencintai Kulian. Masa sih aku bakal nyakitin Kulian? Aku sumpah. Wei Xin, Wei nggak percaya. Oh. Wei Xin 40%. Cinta. Dia nggak cinta sama kakakmu. Kalau bener cinta sama kakakmu, kenapa setengah tahun kemudian dia malah bareng pacar gelapnya meracuni kakakmu, sampai bikin kakakmu tewas? Dia nggodain kakakmu cuma buat rebut perusahaan keluarga Huo. Si gadis munafik ini emang jago banget pura-pura. Huo Kulian juga kasihan banget. Udah dijual, masih bantuin ngitung duitnya. kamu wanita jahat. Bukan aku. Su Huaisi, kamu yang menghasut hubunganku dengan keluarga Huo. Kamu ini orangnya jahat sekali. Menuduhku, mau memukulku juga. Awas ku jarum kamu. Aba-aba kayak orang bisu. Hari ini aku mau ketemu kenalan orang tua itu, nggak mau ribut-ribut, pergi sana. Masih belum pergi, mau ku jarum lagi. Huaisi, aku tahu kamu bisa menyelamatkan Kulian, tolong bantu dia. Bisa sih diobati, tapi nggak bisa gratis dong. Gimana caranya minta uang dengan halus ya? Asal kamu bisa bantu Kulian, aku kasih kamu 1 juta. Ah, ibu mertua, kenapa jadi kayak orang asing sih? Kita kan satu keluarga, pasti kusembuhkan. Beli 1 gratis 1. Tendangan ini ada sedikit dendam pribadi. Berhenti. Kamu perempuan galak. Berani-beraninya memukul suami dan adik iparmu sendiri. HMPH, si tua bangka ini sedang sindir-sindiran. Ibu mertua juga perempuan galak, makanya dia selingkuh dengan wanita lain sampai punya anak haram. Uang asli diberikan ke orang lain, kata-kata manis dikirim ke istri. Si tua bangka ini menganggap orang lain bodoh. Laki-laki yang nggak punya moral seperti ini seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Bagus, Huo Zhengyong. Kulitmu sudah kendur ya? Ah, kasihan deh. Kamu bersusah payah untuk anak haram di luar, tapi nggak nyangka anak haram itu bukan anakmu sama sekali. Kamu cuma jadi tumbal. Tumbal yang malah dibunuh oleh anak haram itu sendiri. Sangat menyedihkan. Lihatlah keluarga ini.
Si bapak jadi orang bodoh, anaknya. Memang, 3 pahlawan dalam satu keluarga. Seluruh keluarga pahlawan. Kalian ngapain lihatin aku? Ada apa di mukaku? Ada kotoran? Haruskah aku kasih tahu adikku kalau anak haram itu ada hubungannya dengannya? Aku sama sekali nggak kenal anak haram papa. Aku nggak bersalah. Cepat bilang, apa hubungannya? Jangan bikin aku minta-minta. Kalian lagi ngomongin apa? Ada apa dengan adikmu? Anak haram apa? Nenek, barusan nggak ada yang ngomong. Itu suara hati menantu perempuan nenek. Dia nggak tahu kalau kita bisa dengar suara hatinya. Oh, ternyata ini wanita yang disukai si tua itu. Cantik banget, elegan banget. Nggak heran bisa bikin si tua tergila-gila kayak gitu. Sudah bertahun-tahun lewat, masih ingat dia. Aha, dia benar. Nenek waktu muda memang dulu idola banyak orang. Sayangnya si tua nggak ada kesempatan lagi. Nenek kita ini cuma suka pemuda ganteng. Walaupun umurnya 62 tahun, tapi pacar mudanya nggak pernah lebih dari 26 tahun. Setiap hari berdandan cantik terus keluar, itu bukan buat jalan-jalan atau senam pagi. Itu buat ketemu pacar muda di malam hari. Belajar dari Nenek King, nikmati hidup seperti Wu Zetian. Benar-benar panutan kita kaum perempuan. Artinya, nenek masih punya daya tarik. Masih menarik. Hahaha. Masih senyum-senyum goblok. Nanti kalau tahu dirimu bukan keturunan keluarga Huo, cuma anak haram, nggak tahu masih bisa ketawa atau enggak. Apa? Ayah kita anak haram? Berarti kita bertiga? Ah, nak, Nak, aduh. Gak apa-apa? Oke, cepat bangun, cepat bangun. Kamu kenapa? Mau aku bantu? Kamu minggir. Ibu, Aku, Kenapa marah-marah sama aku? Aduh, salah lihat Bapak Huo, bukan anak haram, pacar baru Nenek Huo, baru anak haram bos batu bara di barat kota. Kalau ini diakui kembali, bisa dapat berapa banyak harta warisan? Wah, pacar nenek hebat ya. Satu kalimat dari nenek amunisi disimpan untuk pertemuan pacar malam ini. sayang. Ini tidak boleh dipikirkan jantung nenek. Tidak tahan. Menantu, ini hadiah dari nenek untukmu Suka. Pikirkan baik-baik. Hadiah dari nenek untukmu. Jangan berpikir macam-macam. Wow, nenek terlalu baik ya. Berkelimpahan seperti ini. Aku juga terpesona. Sekarang aku akhirnya mengerti, mengapa Sifu sengaja menyuruhku turun gunung, menyelamatkan keluarga mereka. Siapa yang tidak suka ini? Ternyata, waktu muda beberapa pacar menyuruh Waishi datang membantu keluarga Huo kita. Tapi aku punya begitu banyak mantan pacar. Yang mana sebenarnya? Terima kasih, nenek, aku sangat suka barang ini. Bagus kalau suka, bagus kalau suka. ternyata menantu perempuan datang untuk membantu kita. Ah, dulu aku salah paham padanya, bahkan bersikap kasar padanya. Aku benar-benar bukan orang baik. Kenapa aku begitu jahat? Aku juga. Aku pantas mati. Kenapa semua lihat aku? Aku tidak mengganggu kakak ipar. Aku anak yang baik. Aku pantas mati, aku tahu. Orang yang paling pantas mati adalah aku. Tidak menyangka. Dia cukup lucu. Aduh, sudah. Kalian beberapa temani Huaisi ngobrol kuliah. Ikut aku ke ruang belajar. Oh. Oh iya, menantu. Pikirkan baik-baik hadiah dari nenek untukmu. Jangan berpikir macam-macam. Pikirkan lagi hadiahnya. Ayo pergi. Baik. Aku biarkan kamu bisa, aku juga akan memelihara kekasih aku salah, biar kamu rasakan rasa dikhianati. Nenek, apa yang ingin Anda katakan padaku? Anda tidak benar-benar di luar, punya anak haram, kan? Dasar anak nakal. Berani-beraninya mengolok-olokku, kakekmu itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Biar nenek senang-senang. Kenapa? Aku salah, kok? Aku ini pengen kasih tahu kamu. Dulu aku punya teman. Baiklah.
Nenek mengaku memang punya mantan pacar yang pernah meramalkan nasibku. Baru ingat, katanya. Saat usiaku 62 tahun keluarga akan bangkrut. Selain aku, seluruh keluarga akan tertimpa musibah. Kali ini dia mengutus Huaisi untuk membantu kita. Kamu harus baik-baik padanya. Nanti kalian tinggal saja di rumah tua ini. Baik. Pintar, hahaha. Kakak ipar kamu capek enggak? Kami pijitin ya. Tadi cuma salah paham, kok. Kakak ipar, coba tebak apa hubunganku dengan anak haram ayahku? Hah? Kamu tahu soal anak haram itu? Sedikit tahu. Kalian keluar dulu, aku perlu bicara dengannya. Aku salah paham sama kamu sebelumnya, aku pikir-pikir. Sebaiknya kita jangan cerai dulu. Kenapa? Kesehatan nenek sedang tidak baik. Enggak kok, kesehatan nenek sangat baik. Nenek masih bisa melayani 3 pria dalam semalam, mana mungkin kesehatannya buruk. Pokoknya, kamu janji jangan cerai denganku. Syaratnya terserah kamu. Aku bahkan bisa memberikan saham keluarga Huo untukmu. Jangan janji muluk-muluk. Aku lagi diet karbo. Lalu kamu mau apa? Aku mau uang. Mau banyak uang. Kalau sudah kaya aku, bisa jadi sugar mommy bagi bintang film pria. Aku mau tiru nenek menjadi wanita utama yang bahagia. Tinggal menunggu waktu saja. Kamu bilang apa? Apa katamu? Bukan, aku cuma minta sedikit uang. Sampai segitunya reaksimu? Hubungan kita berdua, kalau bukan uang, berarti cinta, bukannya jadi agak terlalu absurd, kan? Dan kamu? Kamu nangkring di lantai sana, lagi belajar jadi kodok, ya? Gak apa-apa, aku yang urus. Bu, Cepat beliin kakakku topi hijau. Oke, aku kasih uang. Tapi dicicil, bayar per bulan. Deal. kakak ipar. Menurutku kakakku ini orangnya lumayan. Ganteng lagi kaya. Kalau kamu mau coba pacaran, gimana kalau pertimbangkan kakakku? Iya, membiayai pria lain di luar, itu mahal, apalagi artis pria. Lebih mahal lagi. Tidak usah. Kakakmu itu pantas dapat yang lebih baik. Bukan yang terbaik kayak aku ini. Tapi, membiayai artis itu mahal, ya? Ada cara buat cari uang nggak? Aku cari cara cari uang di internet. Tak ada yang bantu cita-citaku, aku sendiri menapaki puncak gunung. Live streaming identifikasi barang antik. Ini aku jago. Dengan kedua mataku ini. 8 generasi leluhur barang antik. Harus pada memperkenalkan diri. Kakak iparku live streaming identifikasi barang antik. Tapi nggak ada yang minta dia identifikasi. Beneran nggak ada yang minta aku identifikasi? Sepi, sunyi, dingin, deh. Tak ada yang membantuku meraih cita-cita. Aku sendiri yang akan mendaki puncak gunung. Aku harus berhasil. Aku harus suksesin akun siaran langsung ini. Kasihan banget anakku. Aku yang akan minta dinilai. Haha, kamu punya barang apa sih? Huaisi, gimana pendapatmu tentang barang berharga ini? Barang berharganya di mana? Ya dia ini. Barang berharga ini. Dilihat dari penampilannya, sangat indah dan sempurna, garis tubuhnya halus dan alami, proporsinya sangat pas. Wah, bagian atasnya sangat estetis. Bagian dalamnya? Otot dadanya sangat berisi. Dilihat dari kualitas dan kepadatannya, itu pasti barang berharga kelas atas.
Barang berharga ini sudah sangat berharga berdasarkan daftar Forbes. Sekarang nilainya ratusan miliar. Gimana? Tertarik nggak? Mana orangnya? Hilang. Ibu, Huaishi, sini. Coba pegang. Teksturnya bagus banget kan? aku ini pakar barang antik, bukan pakar cowok. Kakak ipar. Investasi barang antik kakakku ini pasti menguntungkan. Kamu benar-benar nggak mau pertimbangkan? Pertimbangkan, pertimbangkan. Nggak berani pertimbangkan, aku takut jadi janda. Kalian semua dilarang ganggu live stream aku, kalau tidak, seluruh keluargamu akan kuhancurkan. Kok tiba-tiba banyak banget yang komentar? Banyak banget orang, ada yang mau minta aku menaksir barang antik enggak? Aku kasih tahu dulu ya, aku cuma menaksir barang, bukan menaksir cowok. Halo, aku mau minta tolong kamu menaksir koin ini peninggalan nenekku sebelum beliau meninggal. Aku mau tahu asli atau palsu. Barang ini sangat asli. Sangat-sangat asli. Bro, rezekimu akan datang. Penyakit istrimu akan segera sembuh. Kamu juga jangan bunuh diri lagi. Hidup itu baru ada harapan. Kamu juga bisa meramal? Itu tadi aku tidak sengaja melihat wajahmu. Maaf ya. Kamu nggak keberatan aku ngomongin ini kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu, blogger. Bisakah Anda bantu perkirakan harganya? Aku mau tahu berapa nilainya. Biar bisa kujual untuk biaya pengobatan istriku. Di dalam koin ini ada retakan. Kalau nggak ada, bisa dijual 200 juta. Nanti kamu cari toko hewan peliharaan, pakai mesin X-ray untuk memindainya. Lihat kondisi di dalamnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, blogger. Sayang, penyakitmu bisa disembuhkan, sayang. Oke, silakan penaksir barang berikutnya. Lihat punyaku ini. Perunggu berkaki 3, gimana? Sangat bagus. Kasih perkiraan harganya. Satuannya adalah hari. Anak muda. Kamu nakut-nakutin aku? Ini jelas-jelas baru digali, masih ada tanahnya. Kalau nggak percaya, kita ngobrol setengah jam, lihat aja nanti kamu ditangkap atau nggak. Selesai. Oke, aku tunggu setengah jam. Aku nggak percaya kamu tahu aku di mana. Polisi datang. Oke. Pendapatan bersih video hari ini 50.000. Aku tutup siaran dulu, dadah sayang-sayang. Kakak ipar, kamu trending. Di trending dikatakan kamu seru banget dalam menilai barang antik. Bahkan saham keluarga kita juga naik. Kakak kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Aku juga mungkin adalah bintang sial keluarga kalian. Lagi pula aku mendongkrak harga saham keluarga Huo. Su Jinsi akan mencari cara untuk menurunkan harga saham keluarga Huo. Sekarang ini anak haram sedang mencari cara untuk menjebak Huo Kulian. Jika tidak ada halangan, dia ingin Huo Kulian masuk penjara. Postur tubuh Huo Kulian itu seharusnya sangat populer di penjara. Tidak tahu apakah bunga krisan ini masih bisa bertahan atau tidak. Ada apa ini? Kalian sedang bermain domino? Apakah harus memberitahu mereka? Su Jingxi akan diam-diam di kantor Huo Kulian menyembunyikan harta negara. Lalu di kantor Huo Kulian mencuri semua pakaian. Membocorkan bahwa Huo Kulian dengannya berbuat mesum di kantor. Aku bukan. Aku tidak. Tidak mungkin. Ada apa denganmu? Ekspresi ini artinya apa? Tidak ada apa-apa. Kamu dengar? Aku sebelumnya tidak tahu Su Jinsi itu ternyata sangat jahat. Kamu harus waspada terhadapnya. Aku segera mengirim orang ke kantor untuk memasang kamera pengawas. Diperintahkan Su Jingxi tidak boleh mendekat satu langkah pun.
Ada apa ini? Aneh-aneh. Halo sayang-sayang, hari ini online tepat waktu. Tidak usah banyak bicara, langsung saja ke barang-barangnya. Aku punya giok turun-temurun. Ingin kamu bantu menilainya. Palsu. Turun dan tenangkan diri dulu. Kalau begitu, aku punya satu lagi barang yang lebih hebat. Ingin kamu bantu melihatnya. Lihatlah perunggu ini. Bagaimana? Keren atau tidak? Keren. Sangat keren. 1-2 tahun tidak masalah. 3-5 tahun juga tidak apa. Huo Kulian kali ini, tunggu saja masuk penjara. Nanti, keluarga Huo kehilangan tulang punggung. Lambat laun bangkrut. Keluarga Huo hanya bisa milikku. Segera. Su Jingxi akan segera di kantor Huo Kulian siaran langsung melepas pakaian. Sekarang, apakah aku harus pergi menghalangi? Dasar jahat banget sih. Beneran mau aku telanjang bulat? Meski semua orang gak tahu siapa kamu, tapi diliatin banyak orang gini. Aku jadi malu dong. Ternyata bos Huo nggak sebagus yang dikata orang di internet. Berani-beraninya selingkuh di live streaming istrinya sendiri. Sayang-sayang, nih lihat siapa ini. Bos Huo ada di live streaming Nyonya Huo. Terus itu siapa yang lagi video call? Su Jingxi. Kamu lagi ngapain? Kulian, cepat keluar. Jangan sampai mereka lihat wajahmu. Nanti kasus jual beli barang antik perunggu ilegalmu ketahuan. Kamu bisa dipenjara. Gak tahu juga kamu beneran mau lindungin Huo Kulian, atau malah mau buka-bukaan soal dia jual beli harta negara. Tapi gak apa-apa, soalnya barang perunggu ini palsu kok. Aduh, kan udah aku bilang, suruh kamu belajar lagi dulu. Kamu takut Huo Kulian dipenjara, makanya tiba-tiba bilang ini palsu. Padahal sebelumnya kamu bilang ini sangat melanggar hukum. 1-2 tahun gak masalah. 3-5 tahun juga oke. Maksudku, barang tiruan ini lumayan bagus. Waktu pembuatannya paling cuma 3-5 tahun. Aku nggak pernah bilang kalau ini asli. Kamu bisa lihat rekamannya, atau minta ahli untuk memeriksa. Su Jingxi. Cara kamu menjebakku sangat hina. Bukan, Kulian. Ini semua cuma skenario. Adikku akhir-akhir ini rating live streamingnya jelek. Dia minta aku bikin sensasi. Goda iparnya sendiri. Ini semua buat bantu adikku. Cuma sandiwara. Semuanya naskah. Dan lagi, live streaming adikku yang nilai harta karun itu cuma persona dan skenario. Dia sama sekali nggak bisa menilai barang antik. Maaf ya, terpaksa ngomong yang sebenarnya. Kamu nggak marah kan? Oh, ternyata palsu ya. Kayaknya cuma akting buat cari viewer. Halo Teh, fitnah aku, terus suruh aku jangan marah. Kalau gitu, aku tampar kamu. Kamu jangan marah ya. Berani-beraninya kamu pukul aku, Su Huaisi. Tapi kan kamu kakaknya. Tenang aja, aku nggak bakal mukul kamu. Kamu nggak layak bikin tanganku sakit. Tapi soal kamu memfitnahku, aku tetap akan melaporkan kamu. Sayang, laporkan dia pakai pengacara top. Laporkan sampai dia masuk penjara. Pokoknya apa kata istri, itu yang dilakukan. Adik, kamu suka banget akting ya? Bisa nggak sih kamu berhenti bohongi semua orang? Kalau kamu emang bisa menilai barang antik, berani nggak kamu ikut aku ke lelang untuk buktiin kemampuanmu? Taktik provokasi. Sengaja suruh aku ke lelang. Siapa aja yang bakal ada di lelang itu? Oh, ternyata ada dia. Dia mau celakain Banxia. Gak mau. Siapa yang mau celakain Banxia? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku. Nggak mau. Kenapa? Nggak berani pergi. Haha, aku cuma nggak sudi aja. Kamu siapa sih? Ngapain aku harus tunjukin sehebat apa aku di depan kamu? Cepetan cek berita resmi. Katanya berkat informasi dari Nona Su, pencuri makam berhasil ditangkap dan harta negara terlindungi. Dan sebelumnya, orang yang ngecek koin itu udah difoto röntgen, koinnya emang ada retaknya. Nona Su emang paham soal barang antik. Ini bukan skenario. Duh, kita berdua nggak selevel-level. Ngerti nggak sih? Aku nggak sudi saingan sama kamu. Sayang, kita pergi. Usir perempuan ini keluar. Nggak usah. Sayang, hari ini ketemu sesuatu yang nggak bersih. Jadi mood jelek. Live-nya kita akhiri dulu ya. Dadah. Bu, Wah, menantuku pulang ya. Cepat, ambilin sup ayam yang ibu siapin untuk menantuku.
Makasih Bu, makasih adik. Hari ini nggak dapat uang sepeser pun, sup ayam yang udah di depan mulut aja nggak enak. Kalau terus begini, kapan ya aku bisa punya duit buat nyokong artis? Dasar nggak guna. Kamu nggak bisa sayangin istri ya? Sup ayamnya datang, sup ayam. Makasih. Aku ingetin ya, kalau menantuku kabur, kamu juga ikutan angkat kaki dari sini. Bu, sebenarnya kami berdua. Sudah ada sedikit kemajuan. Wah, anak baik ibu, hebat sekali. Kemajuan apa hari ini? Dia gandeng tangan aku. Kak? Kamu agak gaya, ya. Pernah dengar kata-kata Zhang Ailing? Cara meraih hati seorang pria adalah perut, cara meraih hati seorang wanita jalannya mana? Nggak usah aku jelasin lagi, kan? Ya, aku ndu. Aku juga nggak bisa ngalahin kamu. Meraih, yang punya dua-duanya. Bu, dia ngejek aku? Kamu nangis kenapa? Gak apa-apa Zenan, dia mau minum sup ayam. Di panci ada, mau minum ambil sendiri. Tinggalin dikit buat adik dulu. Bu, kamu ini terlalu palsu. Ngomong-ngomong, adik mana? Kok nggak kelihatan adik? Oh, dia hari ini ulang tahun, pergi sama teman ikut. Lelang, atau apa gitu, malam pulang baru, rayain sama kita. Sial, sial. Su Jinsi sama si anak haram itu bikin Bansia dihina, dan direkam videonya. Si anak haram pakai video itu ancam keluarga Huo minta uang. Adik karena kejadian ini kena depresi. Sudah coba bunuh diri berkali-kali. Ah, akhir hidup anak perempuan aku sengsara banget. Aku hancur. Kalau dengerin gini aku yang paling sengsara. Ya, ini waktunya adu sengsara. Selamatin adik kamu. Iya. Waishi, aku khawatir adikku kenapa-napa. Bisa nggak kamu bawa kami cari adik aku? Aku bisa kasih kamu uang. Nggak ada password. Waishi. Sebenarnya meski nggak dikasih uang aku juga akan selamatkan adik, tapi kalau dikasih uang aku punya duit buat nyokong artis cowok. Ayo. Nyokong ya nyokong. Semuanya demi nyelamatin adik aku. Nah, kamu adalah orang di dunia ini yang paling suka dikibulin. Diam aja ngapain? Cepetan pergi. Berkelahi itu urusan pria. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tolong aku, Kak. Lu siapa? Berani ganggu kesenangan gue. Ceweknya lumayan cantik ya. Ayo main bentar. Main sama nenek lu. Nangis apaan sih? Orangnya udah siapin buat lu, balas pukul dia. Cuma segini? Biarkan kakak peragain caranya. Apa artinya berkelahi yang beneran? Ikutin tangan kiriku. Tangan kanan satu gerakan lambat. Tangan kanan kiri, gerakan lambat gaya ulang. Kak, kamu kedepannya jangan sampai bikin kakak marah. Coba-coba ganggu kakak ipar. Aku yang pertama nggak terima. Mulai sekarang dia adalah penolong besar keluarga kita. Ditulis di silsilah keluarga, ditempatkan di kelenteng untuk disembah. Aku lihat siapa yang berani ganggu dia. Karya bagus. Lucu banget, aku puas. Aku pergi dulu.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya mau pergi ke lelang, kok malah dibawa ke tempat ini? Pacarku bilang mau rayakan ulang tahunku. Begitu aku datang, langsung lihat mereka berlima. Aku juga nggak tahu kenapa pacarku melakukan hal ini. Karena pacar palsu itu adalah anak haram palsu ayahmu. Dia memanfaatkan hubungan pacaran denganmu untuk mengorek informasi keluarga Huo. Bahkan dia minta uang darimu. Belum pernah ketemu langsung, cuma lewat chat, perasaanmu sudah dimainin. Kasihan ya. Si tua bangka itu, nanti lihat saja bagaimana aku menghajarnya. HP ini sudah kotor. Aku nggak mau lagi. Sudah, jangan nangis. Kakak pasti balas dendam untukmu. Kenapa kalian berhenti? Adikku lagi nggak enak badan. Nggak apa-apa. Sayang, urusan Huo Bangxia itu seharusnya sudah selesai, ya? Apa kita harusnya pergi lihat sekarang? Santai saja. Biarkan mereka ambil lebih banyak rekaman. Begitu aku dapat video Huo Bangxia dipermalukan, keluarga Huo pasti mau bayar. Tapi aku sudah nggak sabar pengen lihat. Huo Bangxia itu sampai dipermalukan seperti apa sih? Nanti, aku bisa menertawakannya sepuasnya. Jadi ini orangnya yang menipu Bangxia anak haram dari pacaran online ya? Penampilannya juga biasa aja, bener-bener kodok sok jadi katak jelek tapi mainnya genit. Bu ibu nggak mau biarin mereka berdua kan? Tentu saja enggak. Ibu mau kalian berdua ajak ibu ikut ngehajar, berani-beraninya ganggu anak ibu, kayaknya hidupmu udah kebanyakan. Biar aku yang urus. Dasar brengsek, kamu selingkuh aja udah keterlaluan, malah nyuruh orang lain ngehina aku, dasar pengangguran, Cii. Wah, ada pertunjukan menarik nih. Masa kamu bisa kenal aku? Siapa yang kasih tahu? Siapa sih aku? Aku adalah putri keluarga Huo. Kamu beneran anggap aku bodoh ya? Uang yang dulu aku kasih ke kamu kembalikan semuanya. Wah, anak ibu hebat juga ya. Kalau masih beberapa hari sama kakak ipar adik kita yang manja ini bisa jadi putri tertua. Kayaknya, kita bertiga nggak perlu bantu ya. Uang apa? Aku kenal kamu. Kamu malah ngeles. Kak, Oke. Nanti kakak yang urus dia. Kakak kedua juga bantu hajar sampai dia muntah koin. Bodoh yang di atas leher ini bukan kepala, tapi bola kaki kali. Kak, tadi kakak ipar ngatain kamu loh. Dia juga ngatain kamu. kakak ipar aku udah tahu pasti kamu punya cara. Lihat ya. Nanti kalau Sujinsi lihat aku dia pasti nggak tahan buat nantang aku mau ajak aku main tebak batu giok. Aku jamin dia bakal kalah sampai bangkrut. Dasar lawan aku jamin, kamu bakal bangkrut total. Adik, waktu itu aku tanya mau ikut nggak lelangkan kamu bilang nggak mau. Kakak, aku pulang mikir-mikir waktu itu nolak, kamu sangat nggak sopan jadi aku datang lagi. Nggak tahu janji kakak waktu itu, buat adu tebak batu giok di lelang ini masih berlaku nggak? Masih, tentu saja masih. Kalau aku kalah, aku nggak akan berebut Huo Kulian. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus serahkan pria ini ke aku dan keluarga Huo nggak boleh tuntut Lin Mo lagi. Oke, ayo kita adu. Wah, adik memang pintar. Su Huaisi, aku suamimu bukan barang. Oke, aku tahu. Lagi pula bukan suami beneran, cuma bagus di luar, nggak ada gunanya. Kakak dan kakak ipar nggak suka kamu apa karena bagian itu kamu bermasalah. Bagian itu aku nggak bermasalah. Ngapain ketawa? Mau adu apa? Langsung adu batu giok. Berani nggak? Adu batu giok murni mengandalkan keberuntungan. Buat kita berdua ini adil. Oke. Kasihan deh. Langsung nyangkut di moncong senjataku, mataku itu adalah penggaris. Apa, nggak kelihatan? Pasti menang. Aku lulusan desain perhiasan, jurusan profesional. Sengaja belajar mata kuliah adu batu giok. Su Huaisi, kamu pasti kalah. Kakak, semoga keperawananmu terjaga.
Aku sudah pilih. Aku juga sudah pilih. Yang besar itu nggak bagus, itu sampah, yang kecil itu kualitasnya bagus. Nona, kamu ngerti nggak sih soal adu batu giok? Ini bukan adu berat? Iya, benar. Diam kamu. Yang menantu perempuanku pilih, meskipun itu sampah, tetap jadi milik keluarga Huo, harta penjaga rumah. Bu, kata-katamu tadi, soal kakak ipar, nggak mungkin salah lihat, kan? Aku salah omong. Aku tampar mulutku sendiri. Potong saja. Giok Kaisar. Giok Kaisar ini kan susah ditemui dalam 100 tahun. Kali ini aku menang. Kapasitas paru-parumu besar ya, bisa ngomong gede banget. Cuma barang kecil segini, udah disebut susah ditemui dalam 100 tahun. Jangan cari-cari alasan. Aku sarankan kamu, lebih baik terima saja hasilnya. Jangan sampai nanti keluarnya cuma sampah, diejek orang banyak. Biasa aja tapi pede banget. Potong punyaku, biar kalian lihat dengan jelas apa itu keagungan dunia. Sudahlah. Ada orang yang mau mempermalukan diri sendiri, kita juga nggak bisa larang dia. Potong. Minggir, biar aku yang urus. Nggak ada apa-apa. Kamu kalah. Ikut aku, Huo Kulian. Huo Kulian, aku ini mana yang tidak lebih baik darinya? Mau aku ingatkan kamu tentang hal-hal yang sudah kamu lakukan? Kamu membuatku sangat jijik. Kamu bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambut istriku pun. Kamu cuma taruhan saja. Dia kalah. Kamu harus tidur denganku. Dipermainkan olehku. Aku tidak peduli, kamu mau atau tidak. Su Huaisi, kendalikan priamu. Terburu-buru sekali. Kamu sangat mencintai suamiku ya. Ini membuat Lin Mo di samping jadi canggung. Aku juga tidak mengerti Su Jinxi sebenarnya mau apa. Jelas tidak mencintai Huo Kulian, tapi tetap ingin mendapatkan Huo Kulian. Lagi pula, kalau Lin Mo dan Huo Kulian dibandingkan, orang yang berpikiran jernih pasti akan memilih Huo Kulian. Tapi Su Jinxi justru menyukai pria yang impotensi. Setiap kali sebelum berhubungan, harus bantu Lin Mo kecil berdiri dulu. Sangat memalukan. Kamu impotensi. Maaf, aku tidak tahan. Diam kau. Huo Kulian, kamu tidak boleh menyakitinya. Sekarang kamu milikku, kamu harus mendengarku. Belum selesai. Tenang saja. Lanjutkan potong. Ya ampun, ini adalah batu giok terbesar yang pernah kulihat seumur hidup. Yang satu ini bernilai ratusan juta. Sudah kubilang, mataku adalah penggaris. Tidak hanya jago menilai barang antik, tapi juga jago dalam judi batu giok. Yang mau main judi batu giok, bisa konsultasi denganku. Sudah kulihat, batch batu giok mentah ini semuanya barang bagus. Tapi, biayaku tidak murah loh. Aku yang beli. Yang ketiga dari kiri. Ada. Keluar, keluar. Keluar lagi. Bisakah kamu pilihkan satu untukku juga? Aku seorang pedagang. Bayar saja. Alip menerima pembayaran 100.000 yuan. Ini, dan ini, ketiga ini.
Semuanya bagus. Banyak sekali apa tidak kebanyakan? Kalau tidak mau cari uang, biarkan orang lain yang cari. Biaya konsultasimu akan kukembalikan. Ketiga batu giok mentah ini, siapa lagi yang mau? Aku mau. Jangan, jangan. Aku mau. Aku beli. Aku beli. Potong untukku. Potong lagi. Lanjutkan potong. Jangan buang-buang tenaga. Itu beberapa batu itu. Semuanya sampah. Su Huaishi. Kamu main-main denganku. Kamu hanya bilang suruh aku bantu kamu, cari batu. Aku sudah cari, kamu juga tidak bilang, suruh aku bantu kamu cari, yang bisa menghasilkan, batu permata. Kamu main permainan kata-kata. Uang kita sudah habis. Kembalikan batunya padaku. Maaf, uang sudah ditransfer, akun Nonasu, Anda perlu berdiskusi dengan Nonasu, sementara tidak bisa refund. Batu ini bukan milik kalian. Nonasu sudah lebih dulu membeli semua batu. Aku mengerti. Ternyata kamu sudah menyiapkan jebakan. Sengaja menipu uangku. Bagaimana bisa dibilang uangmu? Itu jelas kamu dari uang yang kamu tipu dari keluarga Huo. Aku hanya membantu keluarga Huo mengambil kembali. Yang sebenarnya milik, uang mereka saja. Kamu bisa menipu, aku lebih bisa menipu. Kakak ipar hebat. Kamu adalah kakak ipar satu-satunyaku. Kakak ipar hebat. Adik, aku juga kakakmu. Mau aku jadi bujangan seumur hidup? Ini adalah menantuku. Hebat tidak? Sudah, urusan sudah selesai. Ayo kita pergi. Dapat uangku masih mau pergi? Tidak mungkin. Hari ini kalian semua jangan harap bisa pergi. Hati-hati. Anak laki-laki. Kakak laki-laki, Berani mengganggu orang saya? Benar-benar cari mati. Kakak ipar dan kakak laki-laki sepertinya hampir tidak bisa bertahan. Zenan, cepat pergi laporkan ke polisi. Cepat pergi, cepat pergi. berhenti. Cepat bangun, nak. Mereka kabur. Sial. Jangan biarkan Lin Mo pergi. Kalau tidak, Lin Mo akan membunuh Huo Kulian. Kakak laki-laki dan kakak perempuan. Kenapa kalian menangkap saya? Tangkap Lin Mo dan Su Jingxi. Tubuh saya sepanjang tahun direndam dalam bahan obat yang mahal. Menciumnya dapat memperpanjang hidupnya. Jangan berpikir macam-macam. Tidak ada salah paham. Mari kita bawa Kulian ke rumah sakit dulu. Baik. Tidak bisa mengemudi. Kabel rem dipotong. Ibu, mobil itu entah bagaimana. Saya bilang tadi, melakukan trik sulap kecil. Kalian percaya? Kalau begitu, kalian tunggu di sini. Mereka ditangkap polisi, saya antar kakakmu ke rumah sakit dulu.
Mata saya tidak salah lihat, kan? Saya pasti salah lihat. Dua orang hidup yang baik-baik ini bagaimana bisa hilang begitu saja? Sakit sekali. Ini benar, kakak ipar itu bukan manusia biasa. Anggap dia seperti leluhur. Dia benar-benar leluhur. Keluarga kita punya leluhur. Ayo, 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 ke rumah sakit. Bibirnya sangat lembut. Su Huaisi. Su Huaisi. Bagaimana bisa kamu mati? Aku tidak mengizinkan kamu mati, Su Huaisi. Su Huaisi. Kamu tidak mati? Aku nggak berani mati. Nanti kamu nangis sampai mati. Ya ampun, laki-laki gede, nangis kayak gini, nggak takut diketawain. Aku cuma nguap, mana mungkin nangis. Kamu, mau ngapain? Kelenjar air matamu memang aktif. Jadi gampang nangis. Kamu ngeliat dari tadi. Cuma bisa lihat itu doang. Agak kering matanya. Terus? Pembuluh darah merahnya juga parah. Tapi nggak masalah. Nanti tidur yang cukup aja. Kamu nggak bisa lihat kalau aku su. Kak. Kalian berdua mesra-mesraan dari siang. Memang lagi mesra-mesraan. Tapi diganggu sama kamu. Apa katamu? Nggak apa-apa. Kamu mau apa? Aku mau nyampein pesan. Ibu bilang. Anaknya ada cedera ginjal nggak sih? Di rumah sakit harus istirahat yang baik. Jangan sampai masih muda. Ginjalnya udah bermasalah. Kalau kayak gitu, suruh mantunya cari suami baru. Pesan sudah disampaikan. Pergi sana. Siap? Ada satu hal lagi. Anak haram ayah kita kabur. Hati-hati akhir-akhir ini. Oke? Aku pergi dulu. Dasar kamu. Kok kamu? Aku mohon, lepaskan Lin Mo saja. Dia hanya sedang emosi. Asalkan kamu tidak melaporkannya, aku bisa memberikan semua uangku kepadamu. Menurutmu aku ini orang yang kekurangan uang? Aku sama sekali tidak akan mengalah. Kulian, dulu aku pernah menyelamatkan nyawamu. Tolong, ingatlah bahwa dulu aku pernah menyelamatkan nyawamu. Beri Lin Mo satu kesempatan, ya? Lucu sekali. Kok bisa jadi Su Jingxi yang menyelamatkan Huo Kulian? Waktu itu jelas-jelas Su Jingxi yang membahayakan Huo Kulian. Hanya saja saat itu ketika Huo Kulian masuk ke air, Huo Kulian sadar. Jadi Su Jingxi terpaksa berpura-pura menyelamatkannya. Si bodoh yang malang. Bisa-bisanya mengira Su Jingxi yang menyelamatkannya. Jangan gunakan kejadian dulu untuk memaksa secara moral. Kamu benar-benar mengira aku tidak tahu apa-apa? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tahu. Kejadian dulu yang membahayakanku aku tahu semuanya. Alasan aku menahanmu di sisiku. Hanya untuk memanfaatkanmu. Untuk mengungkap dalang di balik layar yang membahayakan keluarga Huo. Sekarang sudah ketemu, kau bisa pergi. Wah, tak kusangka. Kamu juga cukup pintar. Hanya saja, kok bisa cari belasan tahun baru ketemu dalang di balik layar? Apa Huaisi bilang padamu bahwa dulu aku yang membahayakanmu, bukan menyelamatkanmu? Itu karena dia membenciku. Baru dia berkata begitu. Jangan sekali-kali percaya padanya. Dia adalah istriku. Masa aku tidak percaya padanya dan malah percaya padamu? Aku tidak mungkin membebaskan Lin Mo. Apalagi memberinya kesempatan untuk menyakitiku dan keluarga Huo. Baik, aku tidak menyangka kamu begitu tega. Aku salah menilaimu. Kuharap kamu jangan sampai menyesali keputusan yang kamu ambil hari ini. Halo. Aku sudah bicara dengannya. Dia belum tahu identitas aslimu. Tapi Lin Mo sudah ketahuan. Karena Lin Mo sudah ketahuan, mari manfaatkan dia untuk terakhir kalinya, suruh dia membunuh Huo Kulian. Yang sakit kan Huo Kulian, kenapa malah aku yang masuk penjara? Aku mau pulang. Tempat tidur di rumah sakit, nggak senyaman tempat tidur di rumah.
Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Zenan akan jagain aku. Oke, Lihat apa yang kubawa untukmu. adik Zenan, kakakmu ini kuserahkan padamu. Aku duluan ya. Tunggu. Dia kan suamimu. Kamu harus lebih sayang sama dia. Kalau aku yang jagain, nggak lucu dong. Mencintai seseorang itu seperti merawat bunga. Semakin kamu rawat, semakin liar dia. Jadi, sesekali melepaskannya juga bagus kok. Aku pergi dulu. Sup yang dimasak Mama. Bangun. Kenapa? Tidur di sini. Kak, bukan maksudku apa-apa, tapi rasa posesifmu keterlaluan. Tempat tidur yang pernah dipakai kakak ipar, nggak boleh dipakai juga. Tolong aku, perutku sakit sekali. Tolong aku. Jangan panik. Aku antar kamu cari dokter. Wokulian, aku akan menambahkan sedikit racun mematikan ke dalam obatmu. Bahkan kalau kamu di rumah sakit, nggak ada yang bisa selamatkan kamu. Aku memang ingin kamu mati. Terima kasih, suster. Kak, gimana perasaanmu? Kak, jangan nakut-nakuti aku. Dokter, cepat. Cepat, resusitasi, ambil defibrilator. Bangun, kakak. Tingkatkan. Kakak, saudari ipar. Kakak gue mau meninggal nih. Aduh, jangan ngomong gitu. Lu nganggap gue siapa? Selama gue ada, mana mungkin dia bisa mati? Maaf, kami sudah berusaha semampunya. Gak apa-apa, gue tahu kemampuanmu terbatas. Wajar kalau gak bisa nyelamatin dia, jangan nyalahin diri sendiri. Waktu meninggal dinyatakan pukul 00. Kakak. Kakak dan kakak ipar, masih ada rasa sayang juga ya? Kakak aja udah meninggal, kakak ipar masih mau cium dia, Ardalan. Ibu tidak boleh menciumnya. Dia terkena racun, bisa menular ke ibu. Istriku menciumku lagi. Kakak ipar jangan ikut mati karena cinta. Masih ada kami, minggir. Menantuku, kamu masih muda, kamu, lihat. Pasiennya sadar. Apa? Ternyata cerita dongeng itu beneran ada ya? Pangeran bisa membangunkan putri dengan ciuman? Jangan bicara sembarangan tanpa dasar ilmiah. Jangan asal ngomong. Mana ada yang tidak ilmiah? Faktanya sudah jelas di depan mata. Bukankah kakak iparku yang membangunkannya dengan ciuman? Memangnya dia bangun karena bau mulut? Antara aku dengan malaikat maut neraka, siapa yang lebih kuat? Nak, bagaimana kondisimu? Tidak terlalu baik. Masih mau dicium. Boleh saja dicium lagi. Sakit segini masih mau ciuman. Pria memang binatang yang berpikir dengan kemaluannya. Mengganggu Su Jingxi, dibius oleh Su Jingxi, nyaris nyawanya melayang. Masih mau ciuman. Cih, mesum. Ada apa ini? Kakakmu dan Su Jingxi sedang mesra di ruang pasien. Si pelakor. Berani-beraninya merayu kakakku. Nggak ada kok. Aku di sini terus, nggak lihat Su Jingxi datang. Lalu menantuku itu kok bisa punya suara hati seperti itu? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak pernah lagi berkontak dengan Su Jingxi. Kak, kok kamu bisa masuk ke channel bertiga kami? Cepat pergi, jangan ganggu aku dan istriku berkomunikasi. Bukan. Kalian pada kedip-kedip ngapain sih? Aku lapar. Itu, nggak ada apa-apa, kami duluan pergi ya. Kakak kedua, cepat pergi. Tidak, aku mau tinggal untuk melindungi kakak. Mau dilindungi sampai mati sama kamu. Masih mau melindungi. Ayo pergi.
Nggak punya perasaan. Cepat pergi. Kakak, kakak, Aduh, sayangku Huaisi, Zenam itu tidak bisa diandalkan. Aku khawatir masih ada yang datang membius. Mohon kesediaanmu untuk tinggal menjaga Kulian. Baik. Oh iya. Orang yang membiusnya hari ini adalah Lin Mo. Aku khawatir dia tidak hanya akan menargetkan Huo Kulian, tapi juga akan menyerang kalian. Kalian harus lebih berhati-hati belakangan ini. Tenang saja, kami akan jaga diri kami baik-baik. Dasar orang tua brengsek. Ini semua gara-gara anak haram kamu, sampai anakku terbaring di sini. Lihat saja nanti aku perlakukan kamu. Dengar dulu penjelasanku. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Selesai. Malam ini ada yang bakal benar-benar susah tidur nih. aku memang akan susah tidur, aku memang nggak bisa tidur. Temani aku ngobrol. Hei, menolak panggilan suara Anda. Bulan nggak tidur, kamu si bayi botak. Aku mau tidur, aku nggak mau jadi bayi botak. Kamu kenapa? Kaki, terlalu panjang, mau diregangkan. Kenapa nggak bilang katanya yang terlalu besar? Kamu tahan dulu. Memang semua pria sama, sok percaya diri. Aku bantu kamu bangun. Dia. Kenapa lihat aku kayak gini? Jangan-jangan. Jangan-jangan ada tahi mata di wajahku? Bu, aku pulang. Aduh, sayang, capek ya? Aduh, beberapa hari ini pasti capek banget ya? Bu, aku kan udah gede, masa masih dipanggil sayang? Ih, bener deh. Aduh, minggir, jangan ngehalangin. Sayang, beberapa hari ini di rumah sakit, jagain si bocah nakal itu, capek kan? Ibu masakin sup ayam favoritmu, ditambahin ginseng buat nambah tenaga, ayo duduk, minum sup ayamnya. Bu, boleh nggak lihat aku sebentar? Aku kan, yang sakit. Maaf ya, dari lahir mata saya juling, cuma bisa lihat yang pengen dilihat. Sudahlah, Kak. Kamu udah nggak disayang lagi. Ayo, adek kasih pelukan sayang. Adek memang yang paling baik. Aku juga mau pelukan, dong. Sayang, beberapa hari ini di rumah sakit, jagain si bocah nakal itu, capek banget kan? Nggak kok nggak capek, belakangan ini dia yang jagain aku. Entah kenapa, belakangan Huo Kulian lihat aku selalu terlihat terlalu manja. Nggak cuma nggak mau dirawat, malah terus-terusan merawat aku. Dia kayaknya kenapa-kenapa deh. Lihat tuh, si anak gagal 185 cm itu. Aku ulangi sekali lagi ya. Aku yang sakit. Nongkrongin gosip. Kamu masih ada waktu buat cari gosip? Lihat kakakmu yang lamban ini, cinta dia bisa berbuah apa? Pare juga buah kan? Nak, kamu kan terluka karena Huaisi. Nah, saat kayak gini harusnya kamu di depannya pura-pura lemah, biar dia lebih merawat kamu. Baru dia bakal inget terus. Iya, hati cewek itu lembut. Coba kamu manja-manja dikit. Terakhir, tambahin godaan basah kuyup. Lebih baik agak genit dikit. Jadi gini caranya kamu goda cewek liar di luar, iya kan? Enggak, sayang. Aku difitnah. Sasa sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Sayang, aku... Aduh, lukaku sakit banget. Bisa bantu aku nggak? Bantuin aku mandi. Ding, Dewa Taishan Laojun, segera turun titah. Siluman apa yang nempel, cepat turun. Aku benar-benar nggak bisa selesaikan masalahku sendiri. Makanya aku mau minta tolong. Bukannya aku cuma buat kamu sampai terluka.
Udah, aku bantu kamu mandi. Waduh, nggak nyangka badannya si cowok ini bagus banget. Dada sama perutnya berotot, plus pantatnya yang kecil dan montok tadi. Wah, pengen pegang, kayak pria tampan di buku gambar. Jangan, Suhuaisi, kamu harus bisa tahan diri. Kamu kan sudah perempuan dewasa. Kamu harus punya kontrol diri yang paling dasar. Masuk sini bantu aku dong. Kayaknya nggak baik deh. Kamu mandi sendiri aja. Lukaku mulai sakit nih. Oke, aku bantu kamu. Gawat. Aku sekarang ini beneran saking kalapnya sampai hilang akal sehat. Nggak boleh lemah kayak gini. Cari alasan buat kabur aja. Itu, aku takut air. Kamu mandi dulu sendiri aja. Abis mandi, ke kamarku. Biar aku rawat kamu. Ngapain kamu peluk aku tidur? Nona? Yang peluk siapa tidur tuh? Terus tadi malam, nggak tahu siapa yang gila-gilaan meraba otot dadaku. Kamu bilang aku meraba otot dadamu? Kamu nggak cuma meraba aku tadi malam. Kamu juga ngelakuin hal lain. Mau tahu nggak? Jangan bilang. Kamu bukan cuma meraba aku. Kamu juga menggigit aku. Itu bukan aku. Itu cuma mimpimu sendiri. Tadi malam jelas-jelas aku bermimpi. Menggigit ayam panggang. Kok bisa berubah jadi menggigit otot dada? Aku malu mau mati. Kalau begitu, kejadian tadi malam. Bagaimana ini? Lihat, masih ada bekas gigitan. Aku kan tidak memaksamu. Itu semua atas kemauanmu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Lupakan saja kejadian tadi malam. Kata-kata pria brengsek, kamu paham betul ya? Memangnya bagaimana? Suruh kamu menggigit balik? Boleh juga. Kita sudah beres. Kakak kedua bilang mau ketemu. Pacar warianya itu. Sampai sekarang belum pulang. Kakak ipar, kumohon. Tolong selamatkan kakak keduaku. Kamu jangan panik dulu. Sayang, cepat, selamatkan anak kita. Sekarang aku harus antar kamu ke rumah sakit, atau tidak usah antar ke rumah sakit, dari sudut pandang materialisme. Anak ini seharusnya tidak mungkin ada. Aku tahu kamu mau putus denganku, tapi anak ini adalah darah dagingmu sendiri. Apakah kamu tega hanya bisa melihat dia pergi begitu saja dari dunia ini? Bukan, bro, kantung darahmu aja kelihatan. Lagi pula kamu kan waria, masa bisa hamil? Baiklah, karena kamu sudah tahu, maka aku terpaksa ikuti kata Linmo. Kapal ke Asia Tenggara tiba malam ini. Linmo lagi. Tidak baik, Zenan dalam bahaya. Huo Zenan si bodoh ini, sudah tahu dia waria. Masih mau ketemu? Hidupnya kepanjangan? Memang dia juga tidak akan mati, cuma akan dijual ke Asia Tenggara, menjadi orang malang, yang mau mati pun tidak bisa. Kasihan kakak kedua. Sudah, jangan buru-buru meratap, cepat pergi selamatkan dia. Lepaskan pria itu. Biar aku. Entah kenapa langsung keluar begitu saja. Kak, akhirnya kamu datang, aku hampir mati ketakutan. Kamu masih berani ngomong, berani sekali datang sendirian. Benar-benar nekat. Dia memaksa untuk bertemu denganku sekali, baru mau putus denganku.
Aku datang bersama teman-teman. Setelah dia menyuruh mereka pergi, dia langsung mau menjualku. Dasar sialan, banci sialan, bangsat, bajingan. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya menggoda si tuan muda ini? Suara tarikan nafas atau efek. Makiannya kotor sekali. Diam. Mereka datang pun percuma, dia bukan lawanku. Dalam ilmu bela diri, kecepatan adalah segalanya. Aku ini sangat kuat. Kamu. Ayo sini. Kamu cepat sekali. Wah, Ini terbuat dari bahan apa? Kok mirip banget? Suara tertawa atau efek? Cepat bagi-bagi tipsnya. Aku mau belajar teknologi canggihnya. Sekarang bukan waktunya bahas ini kan? Kak, sekarang waktunya bahas ini. Lepasin ikatanku dong, kukira kamu suka diikat gini. Sudah, pergi sana. Dasar kau, apa-apaan ini? aduh, pukulannya keras sekali. Tadi yang terbang itu apa? Gigi depannya. Kak, polisi datang. Kita pergi saja. Aku mau lapor polisi. Kamu memukulku. Kalian lihat aku memukulnya. Nggak lihat. Siapa yang mukul? Nggak lihat. Kalau kamu tidak memukulku, bisa-bisanya aku jadi begini. Kamu jatuh sendiri, kan? Ingat ya, lain kali jalani hidup yang benar. Jalan yang bengkok-bengkok gampang bikin jatuh, loh. Kamu. Kalian. Akhirnya. Bu, Minggir sana. Aduh. Sayangku. Kamu pasti capek. sejarah selalu berulang. Capek enggak? Bu, aku hampir nggak bisa pulang. Aduh, minggir sana. Pak, Duduk, duduk. Bu, ibu nggak sayang aku lagi? Drama kamu. Bisa nggak kayak IQ kamu? Yang sedikit itu, kamu kan tahu, pacar waria itu bukan orang baik. Masa kamu masih nekat nyari mati? Benar-benar nggak bisa dikasihani. Setuju, nggak bisa dikasihani. Kasihanin dikit anaknya, dong. Sebenarnya, soal hari ini, itu direncanain Linmo, Zenan nggak bisa ngeles, kasihan adik bodoh ini. Lagi-lagi dicium waria, bayangin gimana trauma adik kita. Seberapa besar sih? Terima kasih ya. Ya ampun, Gusti yang Mahadil, kamu nggak cuma nolongin aku tapi juga ngehina aku. Aku nggak mau hidup lagi. Aku ngapain sih? Aku cantik dan baik hati. Masa iya aku ngehina kamu? Kenapa? Mau aku kasih kartu orang baik juga? Aku pernah lihat di internet. Kartu orang baik. Kayaknya bukan kata yang bagus, deh. Linmo lagi? Oke, aku paham. Lapor, Ini masih ada yang nekat, berani ketemu Linmo. newbie kelasi. Sayang, dengerin penjelasanku. Bukan, dengerin aku jelasin. Aku ketemu dia buat mengajaknya keluar, lalu menangkapnya. Aku nggak akan izinkan Linmo menyakiti kalian. Entah dia anakku atau bukan, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku mau umumkan sesuatu. Linmo sudah ditangkap. Mulai sekarang, keluarga Huo kita akhirnya bisa kembali tenang, hidup dengan damai. Linmo itu anakmu. Kamu tega bawa orang untuk menangkapnya? Dengar dulu penjelasanku, aku dan Linmo sudah tes DNA, hasilnya membuktikan dia sama sekali bukan anakku. HMPH. Bahkan kalau dia anakku, kalau dia berbuat salah, aku pasti akan menangkapnya juga. Huaisi, terima kasih sudah menyelamatkan keluarga Huo kami. Ini hadiah dari ayah untukmu. Wah, terima kasih, ayah. Jangan. Boleh, sampai bersujud pun boleh. Di dunia ini, apa obat yang paling mujarab? Pertama, emas, kedua, uang. Dengan setumpuk emas ini, seharusnya cukup untuk aku ketemu dengan artis pria favoritku.
Aku benar-benar tidak menyangka dia masih punya niat untuk memelihara si itu. Kamu tidak mungkin menyuruhku untuk minta kembali, kan? Perjalanan masih sangat panjang dan berliku. Kakak, aku belikan topi hijau untukmu. Kamu pikirkan baik-baik, kamu kalah di mana dibanding artis pria itu? Kalau gitu, aku rela berkorban. Aku yang akan memelihara artis pria yang disukai kakak ipar. Aku cuma bercanda. Untukmu. Wah, kenapa kamu memberiku emas? Dengar ada yang bilang mau cari artis pria untuk pacaran. Aku bantu wujudkan keinginanmu. Siapa yang bilang? Aku tidak. Jangan asal ngomong. Siapa yang mengkhianatiku? Nanti kalau ketahuan, pasti ku cincang-cincang dia. Kamu mau pacaran sama artis pria? Perlu keluar uang. Mending cari aku. Aku gratis. Katanya di internet, barang gratis itu yang paling mahal. Kalau tidak dicoba, mana tahu mahal atau tidak. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa berikan semuanya. Gawat, gawat. Kali ini aku benar-benar akan kena batunya di Huokulian yang satu ini. Aduh, terlalu impulsif. Huaisi, lain kali kita harus lebih pemalu, jangan lihat cowok ganteng langsung dicium. Ternyata tidak juga benar-benar tidak ada perasaan padaku. Halo? Beberapa hari lagi ulang tahun bibimu. Pulang ke rumah. Ayah, kamu harus sungguh-sungguh memberi pelajaran pada Huaisi. Kalau bukan karena dia selalu membantu keluarga Huo, Lin Mo juga tidak akan ditangkap. Huo Kulian sekarang masih cacat. Kita juga sudah lama bisa mengakuisisi keluarga Huo. Semua salah dia, merusak rencana kita. Dasar anak perempuan ini, membela orang luar. Dai. Nanti aku yang beresin dia. Ini ayahku. Ibu tiri itu ulang tahun, mau kasih hadiah apa ya? Kasih. Tikus, kalajengking, kelabang. Hehe, cocok banget sama karakter ibu tiri. Gak berani deh. Dasar kamu. Kenapa masuk ruang tamu pakai kaki kiri dulu? Padahal tahu aku ulang tahun, gak boleh pakai kaki kiri dulu. Datang telat aja udah keterlaluan, masih sengaja bawa sial buat aku. Siapa yang bilang pas ulang tahun gak boleh masuk pakai kaki kiri? Jangan-jangan ini yang di internet bilang diusir karena masuk pakai kaki kiri. Aku yang kasih kamu makan, kamu harusnya bersyukur. Kerja yang benar. Ternyata ibu tiri ini kejam banget. Ah, kamu? Rezeki nomplok, aku kasih sial lagi buat kamu. Dasar kamu sengaja bikin aku kesel ya? Gelang ini kelihatannya bagus, kasih gelangnya ke aku. Hari ini aku maafin kamu yang berani membantah aku. Ngapain aku butuh maaf dari kamu? Dulu aku baik hati, jadi nggak pernah ngitungin sama kamu. Mulai sekarang, mending kamu jadi orang baik, nanti takut kamu kesel sampai jantungnya nggak kuat. Berani-beraninya kamu, kalau nggak kasih gelangnya, aku bakal bikin kamu sengsara. Wah. Baru masuk udah denger kamu ngomel-ngomelin menantu perempuanku. Menantuku ngapain salahin kamu? HMPHF. Walaupun dia sekarang sudah jadi anak perempuan yang menikah, ibarat air yang sudah tumpah. Tapi aku tetap orang yang lebih tua darinya.
Dia berani membantahku? Bu, dia fitnah aku. Aku baru datang, dia langsung mau ambil gelang pemberian nenek, alasannya cuma karena aku masuk pakai kaki kiri. Ah, dasar tidak tahu malu. Kamu. Anak ini masih kecil, bicaranya belum sempurna. Kalau aku, omongannya nggak enak didengar. Jadi mendingan diam aja, deh. Hohoho. Kalian, kamu, Jangan-jangan aku yang bikin dia sakit? Bukan salah kamu. Dari dulu emang udah sakit. apa? Kamu? Dia sakit parah. Paling cuma bisa hidup 2 tahun lagi. Dan lagi, penyakit TBC-nya itu gara-gara selingkuhan Su Guoqiang. Waktu itu si selingkuhan sengaja ngasih barang-barang pribadi pasien TBC buat dia pakai. Makanya dia ketularan penyakit ini. Sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Dia punya penyakit menular? Untungnya penyakitnya nggak menular. Kalau nggak, Su Guoqiang udah lama cerai sama dia dan nikahin si selingkuhan. Pesta sebentar lagi mulai. Ayo kita ke ruang utama, ikut ibu. Berdiri. Aku belum ngasih izin kamu pergi. Coba aja kamu jalan 1 langkah. Jangan lupa, siapa yang pegang kendali di rumah ini. Tahan mereka. Coba sentuh dia, lihat apa yang terjadi. Ibu adalah orang yang lebih tua. Yang lebih tua didahulukan. Silakan ibu yang mulai. Kamu, buah apa kamu ini? Aduh. Dasar anak kurang ajar, kamu berani melawan? Su Huaisi, kamu ngapain? Aduh, oh, ternyata ini dia si Teddy Daddy itu. Otaknya cuma dipenuhi seks dan kegilaan. Di luar kelihatan sopan dan berpendidikan, rendah hati. Tapi sebenarnya cuma munafik yang gengsi-gengsian. Benar sekali, dulu dia punya janji nikah denganku, tapi kemudian karena dia selingkuh akhirnya janji nikahnya dibatalkan. Dia bahkan mengirim ke sahabatku foto-foto di sini. Ibu, aku masih bayi. Ibu jangan bicara seperti itu mengganggu telingaku. Oh iya. Ibu salah. Tidak dengar. Muda-muda. Ayah tadi tante merampas gelangku dan tidak membiarkanku pergi. Kalau sampai dilihat orang nanti dikira ayah mau bangkrut. Kamu bohong. Omong kosong. Mana mungkin aku bangkrut? Kok kamu seperti berubah jadi orang lain? Kamu bukan anakku tidak pernah merajuk padaku. Si tua-tua sudah mata masih tajam. Ayah, aku bukan anakmu, lalu siapa lagi aku? Saat aku berusia 7 tahun kalian memaksa ibuku bunuh diri membawa wanita simpanan masuk rumah. Saat aku berusia 10 tahun kalian membuangku di panti asuhan membiarkanku hidup seadanya. Hah? Saat aku berusia 20 tahun kalian memaksaku menikah ke keluarga Huo. Ah, terpaksa. Diam, jangan lanjutkan. Ayah, kalau begitu, ayah percaya bahwa aku adalah anakmu? Kalau ayah tidak percaya masih ada. Sudahlah. Aku percaya kamu memang anakku. Pesta sebentar lagi dimulai, ayo kita pergi dulu. Dasar anak perempuan sengaja merendahkanku. Nanti di pesta akan kubalas. Selamat ya, selamat. Sama-sama selamat. Silakan, jangan sungkan. Santai saja. Bu, ini hadiah dariku untuk ibu. Wah, Memang anakku yang paling baik. Aduh, Ini giok es tinggi. Kasih hadiah semahal ini. Putri sulung keluarga Su sungguh berbakti. Aku penasaran, adik, kasih hadiah apa untuk mama? bagus sekali ya. Su Huaisi, kamu gila ya? Nah, ini adalah hadiahku untuk tante. Sebuah kebenaran. Sebuah. Kesehatan. Maksud dari sebuah kebenaran ini adalah, gelang ini palsu, mana ada giok yang dilempar tidak pecah. Semoga tante bisa cepat-cepat melihat sifat asli Su Jingxi. Sedangkan sebuah kesehatan adalah harapanku agar tante Chang'e sampai karena pakai gelang palsu menjadi terganggu kesehatannya. Bagaimana hadiahku yang paling tulus dan paling ikhlas ini masih layak diberikan kan? Putri sulung keluarga Su ini sungguh-sungguh berbakti ya. Su Huaishi, kamu cuma iri melihatku bahagia.
Hadiah yang kucari-cari susah payah. Untuk ibuku ini. Kau bilang barang palsu. Kamu jahat sekali. Jangan lupa, aku ini blogger spesialis barang antik. Kalau kamu merasa aku memfitnahmu, bawa saja untuk diperiksa ahli. Diam. Bahkan jika hadiah anakku, untukku ini palsu, masih lebih baik daripada kamu yang tidak memberi apa-apa. Siapa bilang aku berniat tidak memberi apa-apa? Wah, Ini kalung berlian, Heart of the Ocean. yang bernilai 20 miliar rupiah. Nah, ini. Sebenarnya adalah hadiah yang rencananya akan kuberikan untuk tante. Tapi tante, sikapnya hari ini padaku sepertinya kurang baik ya. Jadi, aku berniat membatalkan pemberian hadiah. Kamu serahkan. Tante, tante memang cinta harta ya, sudah dikatakan orang terhormat cinta harta. Tapi mengambilnya dengan cara yang benar. Kalau orang kecil cinta harta, tidak tahu sopan santun, langsung merebut saja. Itu memang seharusnya milikku. Ibu, tenang dulu Bu. Coba ibu pikirkan baik-baik. Su Huaisi itu mana mungkin punya uang untuk beli kalung berlian semahal itu. Dia sih cuma mau mempermalukan ibu. Dia benar. Aku ini memang sengaja. Kalungnya asli, tapi aku nggak akan kasih ke ibu tiri yang jahat barang semahal ini. Aku cuma mau bikin dia ngiler. Hadiah ini akan aku berikan kepada gadis paling imut, paling manis, paling cemerlang di dunia, kakak iparnya Huo Bangxia. Aku sendiri. Kamu? Su Huaishi, dasar anak kurang ajar. Aku hajar kamu. Siapa yang berani sentuh menantuku? Nyonya Huo. Walaupun Huaisi sudah menikah ke keluarga Huo, tapi dia tetap anakku. Aku rasa kami masih punya hak untuk mendidiknya. HMPH. Kamu sebut ini mendidik? Ini namanya menganiaya. Jinsi, kamu bilang adikmu tidak disukai di keluarga suaminya. Tapi kok aku lihat ibu mertuanya cukup menyayanginya. Karena mereka pandai akting. Nyonya Huo ini sangat menjaga gengsi. Walaupun di rumah dia tidak suka Huaisi, di luar, dia tetap akan menjaga penampilan. Coba pikir, kalau keluarga Huo benar-benar menyayangi Huaisi, lalu kulian. Betul juga. Ya ampun. Wah, pura-pura banget ya. Lebih pahit daripada teh Longjing dari Danau Barat tahun 82 masih lebih pahit. Kamu menghina aku. Aku sedang bicara soal anggur merah. Kalau kamu mau menganggap itu dirimu, ya cocok juga sih. Membahas soal teh, kamu lebih hebat dariku. Kamu ini benar-benar sok suci dan jahat. Aduh, mencela aku lagi. Ayo, biar ku dengar. Gimana caranya aku sok suci? Awalnya yang seharusnya menikah dengan Huo Kulian adalah aku. Kalau bukan karena kau tak tahu malu nyelonong keranjang Huo Kulian dan memaksanya menikahimu, pasti dia sangat membencimu. Masa dia tidak menemanimu datang ke pesta ulang tahun ibuku? Tak disangka putri kedua keluarga Su ternyata orang seperti itu. Nangis apaan sih? Menikah dengan Huo Kulian itu bagus. Setelah kita bunuh Huo Kulian nanti, seluruh harta keluarga Huo akan jadi milikmu. Tapi aku tak mau menikah dengan orang yang tidak kusukai. Bukan urusanmu untuk pilih-pilih. Kau harus menikah. Pertama, Huo Kulian tidak datang hari ini karena urusan kerja, bukan karena membenciku. Kedua, aku tidak nyelonong keranjang Huo Kulian. Kalian yang memaksaku untuk menikah ke keluarga Huo, dan kalian semua bilang dia pasti akan cepat meninggal. Aku jadi heran, kok kalian bisa yakin banget dia pasti akan cepat meninggal? Betul. Ternyata dalang dibalik Rencana jahat terhadap keluarga Huo adalah Su Guoqiang. Lin Mo cuma pion Su Guoqiang. Sekarang ini benar-benar di kebun semangka kecil menggali dan mengorek, tak disangka mengungkap gosip terbesar. Kamu kenapa? Aku hancur. Aku pecah. Cepat telepon kakakmu. Informasi ini harus disebarkan. Menurutmu Su Guoqiang akan biarkan kita pergi? Apa yang kau omongkan? Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang pandai memutarbalikkan fakta sepertimu. Nyatanya, kau sendiri yang jadi pelakor, merampas priaku. Kau masih berani datang dan pura-pura jadi korban. Kau tidak punya malu. Apa yang terjadi padaku? Kenapa siang bolong bisa lihat bintang? Panas sekali.
Pasti tadi Su Jingxi memberiku obat. Kakak ipar, kau baik-baik saja? Bintang ini cantik sekali. Bang Xia, kakak iparmu pasti kebanyakan minum. Ayo cepat kita antar dia, antar dia. Kue ulang tahun belum dimakan? Kenapa buru-buru pergi? Iya, adik, kamu jarang pulang. Tinggal lebih lama dong. Obat ini keras. Nanti Su Huaisi akan di depan semua tamu mengamuk dan nempel-nempel ke pria. Nanti saat itu, bukan hanya dia yang kehilangan muka, Huo Kulian juga akan menceraikannya. Tanpa bantuan Su Huaisi untuk keluarga Huo, menguasai keluarga Huo akan jauh lebih mudah. Hari ini tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Berhenti. Siapa berani sentuh istriku? Kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Dia memberiku obat. Mau mempermalukanku di pesta. Cepat selamatkan aku. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kulian, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma iri karena kamu suka padaku. Mau menjatuhkan namaku di hatimu. Di hatiku, tidak ada citra apapun. Kalaupun ada, bikin aku jijik. Terakhir kukatakan padamu, aku sama sekali tidak pernah menyukaimu. Masa sih? Dulu kan kamu baik sekali padaku. Apa karena Su Huaisi? Dia ngomong apa padamu? Perempuan ini terlalu licik. Dulu kan dia yang merebutmu dariku. Kamu bohong. Waktu itu kan kalian yang memaksa kakak ipar menikah ke keluarga kami. Kakak iparku tidak bersalah. Lin Mo cuma pion. Su Guoqiang dalangnya. Dia mau mencaplok keluarga Huo. Untuk ambisinya sendiri. Dasar perempuan kurang ajar, banyak bohong, kubunuh kau. Kamu baik-baik saja? Kamu. Berani sekali. Kamu berani memukulku? Bantuan? Seseorang. Tempat ini kuberikan padamu. Siapa berani melukai anggota keluarga Huo? Jangan sisakan satu pun. Aku tidak enak badan, panas sekali. Aku antar kamu ke rumah sakit. Wah, bagus banget otot perutnya, pantatnya yang indah. Ditambah jakun yang seksi. Pria secantik ini, ternyata suamiku, pengen pegang. Pengen cium. Su Huaisi. Aku pria normal. Jangan goda aku lagi. Aku antar kamu ke dokter. Aku tidak mau dokter. Aku mau kamu. Kamu yakin mau aku? Semoga kamu tidak menyesal setelah sadar. Kamu yakin tidak menyesal? Aku mau makan yang enak. Jangan berisik. Aduh, Jangan berisik. Tidur lagi sebentar sama aku. Huo Kulian. Kamu. Kita. Aku nggak ingat. Aku ingat. Kenapa aku nggak bisa lupa? Kejadian semalam? Tapi tekniknya emang bagus. Nggak ingat. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Bohong. Aku nggak bohong. Terus, kamu suka nggak sama aku? Nggak suka. Suka. Otot dadanya enak dikegang. Kungfunya juga oke. Dibiarin jadi model cowok di samping. Juga lumayan. Pembohong. Di dalam hati jelas-jelas mikir suka sama aku. Malah mikir buat nahan aku, buat jadi model cowok. Dia. Gimana dia bisa tahu isi hatiku?
Soalnya aku bisa dengar suara hatimu. Bohong kali. Misalnya, aku sekarang pengen sekali lagi. Dia pasti nggak bisa nebak. Kalau istri pengen sekali lagi, suami setuju. Aduh. Huo Kulian, aku bohong. Jangan Aduh. Aduh, dua orang ini, mau pergi kemana sih? Telepon juga nggak bisa dihubungi, orangnya juga nggak ketemu. Jangan-jangan kenapa-napa. Bu, tenang aja. Keluarga Su, udah di tangan kakak, diselesaikan. Su Guoqiang udah ngaku, semua ini dia yang suruh. Kakak dan kakak ipar pasti aman. Bu, Aduh, kalian kemana aja? Nyariin kalian semalaman. ke rumah sakit. Omong kosong. Kita kan semalam balik ke villa buat malam pertama. Semalam dia juga. Aduh, sayang, ini nggak boleh didengar. Kalian semua bisa dengar isi hatiku? Aku nggak mau hidup lagi. Malu banget.